Juventus punya Vlahovic, juga percuma kalau Allegri mainnya bertahan. Juventus berhasil imbang 1-1 melawan tuan rumah Villarreal pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 pada Rabu 23 Februari 2022. Tim besutan Massimo Allegri itu bahkan mungkin bisa dibilang beruntung tidak sampai kalah. Dusan Vlahovic memberi Juventus keunggulan di menit pertama, namun Villarreal bisa membalas lewat gol Doni Parejo pada menit ke-66. Di laga itu, Juventus kalah penguasaan bola, jumlah tembakan maupun tembakan tepat sasaran dengan strategi yang cenderung bertahan. Wajar jika Juventus tak mampu meraih kemenangan meski sempat unggul cepat. Kalau memang mau bertahan, Juventus harusnya bertahan dengan solid dan disiplin hingga wasit meniup peluit panjang. Dengan begitu, keunggulan cepat lewat gol kilat Vlahovic bisa dipertahankan. Namun kesalahan fatal Matthijs de Ligt dan gelangan Adrien Rabiot dalam pengawalan pergerakan Parejo membuat pemain Villarreal itu leluasa menerima bola di depan gawang. Gol balasan pun tercipta. Dusan Vlahovic telah membuktikan ketajamannya bersama Fiorentina setelah digait Juventus di bursa transfer Januari kemarin. Striker 22 tahun Serbia itu juga langsung menunjukkan kelasnya. Vlahovic mencetak 1 gol dalam debutnya, membantu Juventus menang 2-0 atas Hellas Verona di Serie A. Dalam penampilan kelima, dia mencetak gol keduanya untuk Juventus, yakni gol kilat ke gawang Villarreal di La Ceramica. 2 gol hanya dalam 5 penampilan pertamanya menunjukkan kalau Vlahovic adalah striker yang bisa diandalkan. Namun sayang, dia belum bisa memaksimalkan di Juventus, dan strategi Allegri mungkin bisa dianggap sebagai salah satu penyebabnya. Setelah mengalahkan Verona, Juventus juga menekuk Sassuolo 2-1 di Coppa Italia. Namun setelah itu Juventus melalui 3 laga beruntun dengan hasil imbang. Skornya pun identik, yakni 1-1 melawan Atalanta dan Torino di Serie A serta Villarreal. Melawan Atalanta, Juventus kalah penguasaan bola 47,2% hingga 52,8% maupun jumlah tembakan 15 hingga 21. Melawan Torino, Juventus juga kalah penguasaan bola 45,9% hingga 54,1% dan hanya unggul sejumlah tembakan 12 hingga 10. Melawan Villarreal, Juventus kalah penguasaan bola 45,9 hingga 54,1%. Jumlah tembakan 7 hingga 9 maupun tembakan tepat sasaran 2-3, Juventus beruntung tidak kalah. Dengan begitu, mereka pun masih punya kans untuk lolos ke babak berikutnya. Penentuannya adalah leg kedua di Turin pada 16 Maret mendatang. Namun para pendukung Juventus rata-rata tak mampu menyembunyikan kekecewaan mereka dengan ketidakmampuan menang di markas Villarreal. Tak sedikit yang beranggapan kalau Juventus punya Vlahovic juga percuma karena Allegri sukanya main bertahan. De Ligt dan Rabiot yang dianggap sama-sama bersalah untuk gol balasan Parejo juga tak lepas dari kritikan. Mumpung gratis, Barcelona berminat angkut Dybala dari Juventus. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan berniat untuk mengangkut Paulo Dybala dari Juventus pada musim panas 2022 mendatang. Masa depan Dybala sekarang memang masih menggantung. Kontraknya di Juventus akan berakhir pada musim panas 2022. Juve dikabarkan sudah menawarkan kontrak baru pada Dybala. Di sisi lain, pemain Argentina itu juga telah menerima tawaran tersebut. Akan tetapi Juve membuat kejutan, mereka menarik lagi tawaran tersebut. Sekarang ini, Paulo Dybala sudah dalam posisi bebas bernegosiasi dengan tim lain. Kabarnya pemain kidal diincar sejumlah klub, diantaranya Manchester United, Tottenham, dan Liverpool. Kini ada satu nama baru, yakni Barcelona. Kabar ini diklaim oleh Sport. Menurut laporan itu, Barca punya kans besar untuk bisa menantangkan Dybala. Pasalnya, Dybala bersedia untuk bermain di Spanyol, padahal ia sudah mendapat tawaran kontrak dari beberapa tim Premier League dan Serie A. Barcelona sendiri mengincar Dybala karena selain pemain yang sangat bagus, ia bisa direkrut secara gratis. Blaugrana memang kerap mencari pemain gratisan sejak musim panas lalu karena kondisi keuangan mereka sedang tidak sehat. Juventus sebelumnya mendapatkan masukan dari mantan kaptennya, Claudio Marchisio. Ia mengatakan Juve tak boleh sampai kehilangan Dybala. Demikian juga dengan Matthijs de Ligt, sebab keduanya bisa menjadi pondasi tim di masa depan. Saya pikir Juventus harus membangun basis pemain yang solid. Mereka harus melakukannya sekarang sehingga mereka tidak bisa kehilangan pemain seperti Dybala atau De Ligt karena bakat dan usia mereka. Dengan Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa, mereka adalah masa depan, seru Marchisio pada La Gazzetta dello Sport. Sambutlah era baru sepak bola, Mbappe, Haaland, dan Vlahovic.
Dunia sepak bola akan segera menyambut era baru. Beberapa tahun ke depan, setidaknya 3 striker top yang perlu diamati, yakni Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga Dusan Vlahovic. Dua nomor pertama sudah terlebih dahulu dikenal dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya Mbappe, dia sudah membantu Prancis menjuarai Piala Dunia, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Haaland pun tidak jauh berbeda, meski tidak bisa berbuat banyak di level timnas, tapi permainannya bersama Borussia Dortmund harus diacungi jempol. Kini ada nama baru juga yang perlu diikuti, yaitu Dusan Vlahovic dari Juventus. Nama Vlahovic mulai didengar di Serie A dalam 2 tahun terakhir dan semakin nyaring musim ini. Dia direkrut Juventus dari Fiorentina di bursa transfer Januari lalu. Teranyar, pada Rabu Vlahovic menjebol gawang Villarreal hanya dalam waktu 33 detik dalam 2 leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Vlahovic bermain sangat baik dalam pertandingan tersebut yang sekaligus jadi debutnya di Liga Champions. Sayangnya Juventus gagal menang karena kesalahan sendiri. Villarreal menyamakan kedudukan di babak kedua untuk memaksa skor menjadi 1-1. Duel sengit kedua tim itu pun diperhatikan oleh Giorgio Valdano, mantan pelatih Real Madrid. Menurutnya Villarreal patut diapresiasi karena bisa memberikan perlawanan sepadan. Pertandingan yang sangat-sangat seimbang. Pertandingan dengan taktik tinggi dengan sedikit peluang untuk mencetak gol. Namun, faktanya Villarreal berhasil menemukan gol penyeimbang yang mereka cari, kata Valdano dari UEFA. Mereka bisa bermain tenang meski sedikit grogi di awal. Tentu saja ketika ada kebobolan dalam 33 detik, situasinya jadi sangat sulit. Valdano pun meyakini bahwa Vlahovic akan terus berkembang dan jadi pemain top di masa mendatang. Dia yakin betul Vlahovic bisa mewarnai sebuah era baru bersama Mbappe dan juga Haaland. Kita telah menyaksikan duel luar biasa antara Vlahovic dengan 2 bek tengah Villarreal, khususnya Albiol, sambung Valdano. Dia sungguh striker murni, striker yang membuat kehadirannya dirasakan, yang hidup di antara bek tengah, yang sangat sabar, yang mengubah segalanya jadi bahaya. Kita telah menyaksikan debut striker yang jelas akan menandai sebuah era bersama Mbappe dan Haaland, tutupnya.